Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya ingin meresum sebuah materi yang diambil dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Marianto MPD dengan tema penagihan pajak dengan surat paksa. Pengertian dan dasar hukum. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Lalu kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Pengertian pejabat dan jurusita pajak. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak berhubungan dengan penanggung pajak. Sedangkan jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Tugas jurusita pajak antara lain: 1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Yang kedua, memberitahukan surat paksa. Yang ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang keempat, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Prosedur penagihan dengan surat paksa. Ini merupakan cara penagihan yang terakhir, sama dengan surat teguran. Surat teguran awal melaksanakan tindakan penagihan. Kedua, ada surat paksa. Surat paksa diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ada surat penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Yang keempat, ada lelang. Apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13-KMK.01/2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya dan terhadap fiskus. Pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Kepala Daerah atau gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Di sini ada permohonan pembetulan atau penggantian yang pada intinya dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Lalu ada ketentuan pidana. Penanggung pajak dilarang memindahkan hak, memindahkan tangan, menyewa, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. Penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah dan permintaan yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan segala mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak 10 juta.
Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.